Historia, Hit Story with Teresia. Don't forget to tell me your story. Oke, good listener, kali ini Historia Podcast kedatangan tamu lagi nih. Langsung aja yuk, Reza Rafliandi. Tapi sebelum mulai, aku mau tanya-tanya dulu nih. Reza, enaknya aku manggil kamu apa nih? Biasa dipanggil Eja aja. Eja. Tapi berhubung kamu lebih tinggi nih tingkatannya dari aku panggilnya gimana? Boleh, Kak Eja juga. Kak Eja. Udah Kak Eja aja. Jadi aku manggilnya Kak Eja nih ya. Tapi aku sebelum masuk ke pertanyaan mau tanya-tanya dulu nih. Boleh dong. Kak Eja apa kabar? Udah lama nih gak ketemu. Alhamdulillah baik. Pokoknya setelah bagi ijazah terus wisuda ya gini-gini aja sih. Gini-gini aja. Udah kemana aja nih liburan ini? Di rumah aja kan pandemi. Oh iya benar. Iya, maaf. Mau langsung aja apa mau masih basa-basi nih kita? Bebas, gimana diundangnya aja. Nah. Oke deh, tapi udah makan? Belum. Gimana dong? Ya udah nanti aja ya makannya. Ezas Garage. Udah apa sih disebutnya? Apa ya? Pokoknya Ejas Geres aja sih. Ejas Geres. Gak tahu tuh. Si garage itu kan artinya kayak garasi. Jadi awalnya bikin tuh ceritanya kayak barang-barang aku pribadi gitu, garasi Eja. Iya terus? Jadi barang-barang pribadi mau dijual karena emang udah gak kepake, terus kayak sayang lah gitu. Jadi kan setidaknya ada uang buat masuk. Oh iya benar. Jadi barang-barang yang gak kepake itu awalnya. Itu mulai kayak gitu tuh sejak kapan sih Kak? Awalnya pokoknya tahun 2018, pertengahan 2018. Cuman sih itu tuh belum lebih ke usaha gitu, baru dagang. Soalnya kalau aku sendiri bisa ngebedain definisi dari dagang sama usaha tuh beda gitu. Apa tuh bedanya? Definisi Jadi, antara dagang sama usaha? Nah kalau dagang, ini kan persepsi aku ya, nggak apa-apa kan? Pasti dong, kan ini cerita Kak Eza. Ya, kalau dagang itu kayak kita ngambil barang terus jualin terus dapat untung gitu. Nah kalau usaha atau bisnis lah jadi kayak lebih, kita tuh harus merhatiin kayak branding atau lebih interaksi kepada konsumennya gitu. Jadi ada yang lebih harus diperhatikan dibanding untung itu sendiri gitu. Oke. Terus apa sih yang mendasari Kak Eja ngebuat Ezas Garage ini selain daripada karena barang-barang Kak Eja? Ada hal lainnya gak? Apa ya, sebenarnya kan kalau bisnis itu sendiri ya kita emang buat cari uang atau cari nafkah gitu. Cuman di dalam bisnis itu juga ada kesenangan diri kita sendiri gitu, kepuasan sendiri. Apakah yang kita branding itu bisa diterima oleh orang lain atau enggak gitu. Yang mendasari ya sebenarnya emang buat masa depan juga gitu. Keren. Terus? Maksudnya kayak tabungan atau bekal buat nanti masa depannya. Siap. Oh ya, setahu aku kan Ezas Garage. Itulah. Ejas aja mending. Apa? Ejas. Jadi singkat aja dah. Oke deh, ya. Sepengetahuan aku kan Ezas ini tuh kayak jualan baju-baju gitu ya. Tapi awal mulanya tuh jualan apa aja sih? Awal mulanya banget gitu. Pokoknya tahun 2018 itu masih jual barang pribadi kan. Nah, dari situ aku mulai dapet istilahnya modal buat bisa ngembangin sesuatu yang bisa ditaruh lagi di Ejas itu gitu. Awalnya lagi ngikutin pasar sepatu kompas. Oh iya. Sepatu kompas yang bisa dijual kembali dapat untung 300 sampai 500 ribu. Lumayan kan? Gede banget pasti. Nah, pokoknya ya di balik sepatu kompas terus ngikutin juga karena aku suka ikutin konser gitu kan. Maksudnya band-band indie lah. Indie. Jadi ketika aku ke konser aku harus beli baju itu gitu terus jual lagi. Kok gitu? Iya karena emang biasanya si band-band itu tuh hanya ngejual di konser gitu. Beda ya maksudnya jarang kalau ada website resmi atau gimana tapi banyak yang mau beli. Banyak juga. Keren. Lumayan lah. Tapi selama ngejalanin awal mula nih ya, dari awal mula sampai sekarang nih ada nggak sih Kak kendalanya? Kendala. Sebenarnya kalau kendala ya itu balik lagi ke diri masing-masing sih. Maksudnya apakah sih nggak laku itu bisa disebut kendala?
ya kan itu beda persepsi juga ya. Kalau aku kendalanya Nggak ada. Iya. sebenarnya Apa? ini mah nggak munafik juga sih, modal Iya, gitu. modal. Cuman kan modal karena emang ini mah dibangun dari aku sendiri, ya pengen lah ada masukan atau apa ya, investor atau gimana gitu buat iya. bisa aku ngembangin lebih ekspektasi aku gitu. Berarti Mungkin gitu sih. oh ya. Kalau kendala penjualan ya tergantung, iya maksudnya tergantung diri sendiri karena bagi aku kalau laku nggak lakunya itu gimana yang di atas gitu. Iya benar. Maksudnya ya gitulah. Berarti kalau Kak Eja ini sama yang namanya usaha di sini tuh kayak suka mungkin ya? Atau lebihnya ya, jadi ngejalaninnya harus enjoy suka. gitu. Enjoy gak ngejalaninnya? Enjoy, aman. Enjoy. Oke. Terus terus kan setahu aku nih ya Kak, bisnis Kak Eja tuh karena kan aku kenal Kak Eja ya istilahnya udah lumayan lama lah. Mungkin ya nggak sih? Ya. Oh, iya. Tapi sekarang kan setahu aku nih bisnis Kak Eja tuh kayak udah kayak terkenal nih di mana-mana. Itu ada nggak sih tipsnya buat pemula nih khususnya? Buat pemula yang mau ngejalanin bisnis kayak Kak Eja. Apa ya tips? Sebenarnya kalau tips aku nggak punya sih, cuman kan Tapi yang aku pegang dari kata teman aku juga kan, ada 3 tuh, prinsip, komitmen, sama konsistensi gitu. Maksudnya kan kalau prinsip kayak apa nih yang harus kita buat biar beda sama orang. Kalau komitmen kan kayak kita harus harus bisa nepatin si prinsip itu. Iya. Nah kalau konsistensi kan itu nih Pak, ini yang paling susah gitu, konsistensi antara kita mau lanjut atau enggak, terus konsisten aja gitu. Kayaknya emang itu yang paling susah, 3 deh pokoknya. Tapi untuk sekarang bisa lah ya ngejalanin semuanya itu. Bisa. Haus sih bentar ya. Oh iya boleh, silakan diminum dulu Kak Eja. Kalau tadi udah ngomongin tips, ada nggak? Aku mau nanya juga nih, Boleh. cara Kak Eja memasarkan produk Kak Eja. Gimana tuh? Selain lewat Instagram ya, gimana tuh? Soalnya kan pasti dalam bisnis ada dong teknik pemasarannya. Ada Pasti. Gimana tuh? apa ya? Yang pertama mungkin emang circle pertemanan itu paling penting. Oh iya. Circle pertemanan, ya maksudnya yang dekat ataupun yang jauh, gimana caranya mereka harus tahu dulu gitu. Kalau aku tuh usaha, ya semoga aja dengan si pertemanan ini emang bisa buat nama si Ejas itu makin terkenal gitu. Sebenarnya lebih dekat dulu ke pertemanan gitu. Sebelum Memasarkan lebih jauh. Sebelum kita mengenal kayak branding harus berbayar kah atau emang harus bikin konten setiap harinya gitu. Yang paling penting sih emang harus dikenal dulu sama teman dekat gitu. Tapi sampai sekarang berarti pemasarannya kalau lewat sosial media cuma Instagram gitu ya? Apa ada yang lain? Instagram sih, Instagram. sama apa ya, Tokopedia apa atau Tapi kekuatannya mantep tuh. mantap banget. Oh, kan. Gak nyoba Shopee nih? Shopping enggak Kenapa tuh? tahu deh. Oke Lebih deh. seru Tokped kayaknya. Oh. Tapi kalau sasarannya itu siapa sih Kak? Selain circle nih, siapa aja tuh? Lebih ke apa gitu sasaran penjualannya? Kalau apa ya, sekarang kan emang lebih jualan kaos band gitu. Ya emang penikmat musik sih kayaknya. Oh, penikmat musik. Maksudnya sasaran usia mah ya paling dewasa remaja. Iya benar. Tapi emang bagus sih aku lihat-lihat baju Kak Eja. Apalagi Beli yang udah pesen kok. Ya, Oke Kak Eja, sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, aku minum dulu ya. Soalnya kayak ini nih. Soalnya ini enak banget, tau gak sih Kak Eja minumannya? Oke, boleh, stop. Gimana, enak kan? Enak. Udah siap ya? siap. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Eja. Brand Kak Eja ini pernah gak sih diajak kolaborasi sama brand apa gitu? Pernah gak? Pernah.
Brand apa Jadi, tuh? gini ceritanya. Ya kan kalau Ejas tuh bisa dibilang bukan brand ya. Maksudnya kayak aku tuh perusahaan itu reseller gitu. Iya. Cuman emang pernah diajak collab sama brand clothing. Nah, Mm-mm. namanya tuh emang namanya Heresy Code. Itu juga emang brand dari Sukabumi. Oh ya. Jadi kita tuh kita tuh apa ya, berdiskusi buat bikin baju gitu. Bareng. Collab. Barengan dengan konsep yang emang dari Heresy Code sendiri. Oh iya. Artikelnya tuh namanya Metal Disorder. Nah, Metal Disorder itu kayak sebuah penyakit penyakit hati apa ya zaman sekarang, maksudnya kayak Gimana tuh? Aku nggak ngerti nih. singkatnya penyakit insecure. Oh, insecure. Iya sih, emang lagi banyak banget sih yang ngalamin ya insecure ini. Terus? Makanya gimana caranya kita bikin di baju gitu. Oh iya. Dengan segala konsep yang emang dari Heresy Code sendiri. Nah, Hmm. kata mental disorder itu kan seharusnya mental disorder, mental. Nah, karena emang collab sama si Ejas ini yang notabene baju band metal gitu. Iya. Jadi diplesetin jadi metal gitu. Jadi metal disorder. Keren sih konsepnya, tapi bisa menggabungkan kata antara kata dengan kata. Tapi kalau ngomongin gimana ya? Kalau Kak Eja collab sama Heresy nih, untuk kedepannya itu kan, kalau Ezas Garage ini diambil dari nama Kak Eja sendiri. Terus tiba-tiba diajak collab sama Heresy ini. Kalau nanti nih misalnya collab antara Heresy dan Ezas ini semakin besar nih ya, misalnya nih, itu tuh Kak Eja tuh ini nggak sih ada niatan buat ganti nama Ezas Garage ini? Apa gimana? Jadi dia ada cerita uniknya sih. emang nih Ezas Garage ini banyak banget cerita unik, pas banget. Gimana tuh? Pokoknya ya kan Ejas Garage itu Ejas sama Garage kan. Iya. Garage itu kan garasi, Ejas tuh Eja gitu. Kan garasi Eja. Nah, sebenarnya nama itu tuh aku juga kayak ada rasa insecure gitu dengan apa ya, dengan PD-nya gitu, terpampang nama Eja gitu. Maksudnya kayak apa ya, narsis banget sih. Enggak ah. Cuman aku ngerasa gitu kan. Ya, Percaya diri itu namanya Kak Eja. ya tapi kan siapa aku. Nah, tapi kalau misalnya emang niatan ganti nama mah belum sih. Belum ada, dan kayaknya nggak mungkin, soalnya bukan nggak mungkin, enggak deh gitu. Enggak deh. Kenapa Soalnya tuh? ya emang udah terima banyak orang juga gitu. Alhamdulillah emang sebenarnya udah melekat lah istilahnya gitu. Ketika nanti ganti nama kan harus ngulang lagi, branding lagi, marketing lagi gitu. Kayaknya emang belum ada niatan dan nggak mungkin juga. Soalnya udah tersebar di mana-mana gitu ya, dan udah terkenal juga, udah banyak yang tahu. Iya sih, tapi sayang. Lanjutkan aja udah yang Ezas Garage ini. Oke. Kalau tadi udah ngomongin tentang pemasaran, terus kendala, terus awal mula Kak Eja, ada gak sih Kak harapan ke depannya buat bisnis Kak Eja ini gimana? Harapan, sebenarnya harapan pasti ada dong. Gimana tuh? Ada harapan jangka pendek, jangka panjang. Nah, kalau harapan jangka pendek mah ketika aku emang udah lepas dari orang tua gitu, maksudnya kayak udah dapet gelar nih, udah selesai kuliah. Nah, harapan terdekat mah gimana caranya aku nggak dikasih uang gitu sama orang tua, jadi si bisnis ini tuh bisa ngehidupin aku sehari-hari. Itu kalau jangka pendek. Kalau jangka panjang ya emang cita-cita buka toko atau jadi apa ya, jadi elemen merchandise dari band Gitu. Berarti Kak Eja kedepannya nanti tetap mau ngejalanin bisnis ini terus, nggak ada niatan misal kerja jadi, kan Kak Eja lulusan ekowisata nih, nggak ada niatan kerja jadi misalnya kayak tour guide atau gimana gitu, apa gimana? Belum sih. Tapi kalau kerja mah kayaknya harus dan pasti nyoba gitu, karena biar dapat pengalaman juga. Tapi untuk sekarang mungkin suksesin ini bisnis dulu kali ya. Iya. Tapi kan udah sukses. Gitu. Biar makin sukses gitu ya. Iya. Oke deh. Oke. Ada lagi Kak Eja? Oh ya sih. Masa sih? Apalagi dong? Kak Eja mau cerita apa gitu tentang bisnis ini gitu? Apa ya? Ya udah, aku cerita. Ya boleh banget. Mumpung nih.
Nah, Iya. jadi kan Mm-mm. si Ejas tuh Mm-mm. waktu dulu kan kayak lebih jual ke barang pribadi gitu. Mm-mm. Maksudnya itu tuh aku belum mengenal kayak branding atau eh, apa ya, branding atau misalnya apa kayak marketing gitu. Iya. Jadi belum nemu konsep yang pas gitu. Mm-mm. Nah, jadi setelah aku putus gitu, Putus hubungan hubungan. pacaran gitu Oh, kan, iya, iya. putus. Maksudnya kan jadi Uh-huh. sendiri nih. Mm-mm. Nah, si diri sendiri tuh kayak lebih mengekspresikan buat ayo bikin sesuatu yang baru gitu. Nah, jadi ya mungkin itu berkah dari putus gitu. Ya ampun. Iya 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 Jadi kayak lebih Memotivasi diri. memotivasi diri buat bikin si akun ini lebih lebih besar gitu, lebih dikenal. Ya alhamdulillahnya emang si keuntungannya kerasa sendiri gitu. mm-mm. Sendiri tuh ya nggak terlalu boros buat pacaran. Oke. Berarti kalau pacaran boros gitu. Itu tergantung masing-masing hubungan sih. Ya benar-benar. Terus Satu lagi sih, maksudnya kayak usahain itu aku biar bisa punya bekal buat ngebuktiin ke adalah gitu, maksudnya ke someone iya. supaya aku emang bukan diterima sih, maksudnya dia tahu lah perjuangan aku gimana gitu. Maksudnya ketika emang ini mah bicara hubungan gitu ya. Iya, nggak apa-apa kan karena hubungan ini yang menjadikan Kak Eja Segarage sebesar ini. Tapi bukan kerjanya, ada lagi someone yang lain gitu. Waduh, banyak. Maksudnya kayak aku harus punya bekal dulu sebelum Memulai sama dia. memberanikan sama dia. Walaupun emang kondisi lingkungan mendukung gitu misalnya, tapi aku belum punya bekal kan kayak buat apa juga gitu. Iya sih benar. Ya itu gitu. Iya sih, keren sih tapi motivasinya bikin orang ngelihat Kak Eja biar kayak nggak sebelah mata gitu, kayak ada gue loh di sini hebat gitu, ya nggak sih? Nah, iya gitu. Itu nggak munafik sih, maksudnya setiap orang mesti gitu. Pasti dong, semua orang pasti ingin menunjukkan ke seseorang yang ditujukan kalau lihat gue ada di sini gitu, benar. Keren. Tapi Kak Eja tuh ada nggak sih pesan nih buat pemula yang mau memulai bisnisnya gitu? Apa ya? Harus patah hati dulu kah? Enggak juga. Oh, enggak juga. Apa tuh? Kira-kira Kalau pesan gimana? apa ya? Aku bukan seorang yang bijak gitu. Iya, nggak apa-apa. Cuman ya Dari kalau diri misalnya, Kak Eja aja. Kalau misalnya emang ada peluang, ya sikat gitu. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak gitu? Maksudnya jangan dulu mikirin untung atau jangan dulu mikirin nanti gimana ya. Ya emang sih pas memulai itu paling sulit gitu. Cuman ya kalau emang udah ngejalanin ya pasti enjoy juga gitu. Yang penting prinsip berarti ya, cara mempertahankannya. Apa gimana? Yang 3 tadi sih Iya. mungkin prinsip, komitmen sama konsisten. Oke. Ada lagi gak Kak Eja yang mau dikasih tahu nih, biar pemula ini nggak salah ambil langkah nih buat memulai bisnis, biar bisa bisnisnya tuh sebesar Kak Eja ini gitu. Belum besar sih, tapi amin. Tapi kan udah terkenal loh di mana-mana. Ya gak sih? Jujur. Ya. Iya. Yang pernah ngirim lah ke Kalimantan. Tuh. Udah sombong jatuhnya. Enggak sombong, itu memotivasi namanya. Jangkauannya jadi udah bukan di Jawa Barat lagi gitu kan, udah benar-benar keluar Jawa gitu kan. Iya. Apa Udah sih enggak, gitu? udah aja. Oke. Yang penting mah semangat sama niat ya Kak. Siap. Makasih Kak Eja untuk informasi bisnisnya. Udah dong. Siap. Kak Eja masih mau lama-lama nih? Udah aja. Oh, udah aja. Cheers dulu. Oke. Enak. Oke.